Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami ada Adisa Suci Salsabila, saya sendiri Nur Alfia, dan dia Hidayat Furqon. Pertama yaitu ada pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Menurut Susilo 2007 menyatakan perangkat pembelajaran adalah jumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Menurut Titin 2014, perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono tahun 2000 pengembangan, yaitu potensi dan masalah atau fase investigasi awal, the preliminary investigation. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau fase investigasi awal atau the preliminary investigation. Kemudian desain produk, fase desain atau the design. Yang keempat ada validasi desain, yang kelima ada perbaikan desain, dan yang keenam ada fase tes, evaluasi, dan revisi, yaitu tes, evaluasi, and revision. Kemudian yang ketujuh ada pembuatan produk massal atau fase-fase implementasi atau implementation. Yang selanjutnya ada pengertian silabus dan isinya. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Yang selanjutnya ada manfaat silabus. Manfaat silabus menurut Majid 2011 diuraikan. Yang pertama ada pembuatan rencana satuan pembelajaran. Manfaat silabus sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua ada pengelolaan kegiatan pembelajaran. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Yang ketiga ada penyediaan sumber belajar. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu ada ilmiah, terus yang kedua ada konsisten, yang kedua ada relevan, yang ketiga ada sistematis, yang keempat ada konsisten, yang kelima ada memadai, yang keenam aktual dan konstekstual, yang ketujuh itu fleksibel, dan yang kedelapan menyeluruh. Langkah-langkah pengembangan silabus.
Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok dan atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Terus yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen silabus. Komponen silabus itu ada 9, yaitu yang pertama ada identitas silabus, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat materi pokok atau pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, indikator, yang ketujuh penilaian, yang kedelapan alokasi waktu, dan yang kesembilan sumber belajar. Nah, di samping ada contoh format silabus seperti berikut ini. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai 1 KD yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Yang selanjutnya ada komponen FPP. Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007, komponen FPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber-sumber belajar. Langkah-langkah menyusun FPP. Yang pertama ada menuliskan identitas mata pelajaran, yaitu meliputi sekolah, nama, mengisi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. KD atau kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, ada menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, ada merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK atau kompetensi dasar atau standar kompetensi, KD atau kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan keperluan, sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan belajar. Yang kedelapan, ada menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, ada merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan, inti kegiatan, dan yang terakhir penutup. Yang ke-10 ada penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian.
Dan yang terakhir ada menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya kesimpulan. Pengantar perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, cara pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kegiatan siswa atau LKS, modul. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya silakan teman-teman.